masih ada teks asli ribut. Nah sekarang gimana mereka tanya teks aslinya? Apa nggak banyak penyimpangan? Jangan Iya, dari bahasa Israel, bahasa Ibrani, pindah ke bahasa Yunani, pindah ke bahasa Inggris, pindah ke bahasa Indonesia, pindah ke bahasa mana? Apa nggak mungkin terjadi error? iya, 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 Secara betul. akademik kita nggak bicara gimana salah, tapi kemungkinan salah ada kan. Ini aja sudah ada teks asli masih salah. Nah, di mana kesalahannya bang ya? Oke, jadi pertama teks asli aja masih salah. Kita bisa luruskan bang kesalahan ini dan kita bisa berani. Ini dulu Ustadz Arifin Ilham bang, dia suratin Depak itu. Depak kan nggak semua orang juga paham. Disuratin Depak terjadi beberapa perbedaan, beda-beda. Kita kena pun jadi kalau Depak salah ya menurut kita salah ya kita nggak ikut. Kita ikut teks asli bang. Mereka kan nggak punya pilihan. Kalau kita masih banyak pilihan bang. Iya. Jadi, Jangan Gurunda, saya boleh nanya nggak? boleh. Eh, di ayat ini kan ada kata wa awsani. Itu yang mau saya terangkan nanti. Eh, kalau menurut terjemahan yang seharusnya Berwasiat. berwasiat, berwasiat. Iya. Gurunda Makanya bisa katanya, kan gur kita selalu main akar kata. ya. Abang udah buka kamus, udah bisa kamus? Belum, belum. Nah, saya lihat kamu punya bang, ya. Jadi sahabat-sahabat, ini pelajaran yang Ini sangat bang ya, berharga ini. saya urai dulu ya. Mudah-mudahan abang bisa menjelaskan ini ya. Oke? Baik, baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Barakallahu azim ya. Wa huruf apa artinya bang? Dan Dan ja'ala, abang terangin. Tadi sudah ada contoh ja'ala. Apa ja'ala, artinya? ja'ala, Tadi, apa artinya? bentar bang. Kita harus masuk di pocket tuh bang. Simpan di pocket tuh. Jadi kan pocket ya. Iya, di buku yang satu tadinya materinya, biar maklum lah. Nggak apa-apa. Ja'ala, ja'ala menjadikan. Oke, siapa pelakunya di sini? Ja'ala pelakunya Siapa? ya, Pelakunya siapa? Janganlah itu. huwa. Wah, siapa huwa di sini? Eh, Allah. 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 Ya, ini bentuknya KKL, kata kerja lampau. Pelakunya huwa, akar katanya ja'ala. Ja'ala artinya menjadikan. Menjadikan. Polanya apa bang? Ya, Polanya pola apa? polanya fa'ala. Nah, kalau pola fa'ala bang, nah, tadi kamus ya. Nanti abang kalau udah buka kamus, sekali lagi harus pakai kamus ya bang. Siap. Nah, jadi artinya janganlah ya bang ya. Kita akademik bang ya, kita nggak apa sama orang, nggak apa ya, nggak asal ngomong. Janganlah, oke. Boleh saya komentar sedikit, Gurunda? Saya boleh komentar sedikit Apa tuh bang? sebelum masuk ke akar kata ja'ala tadi? Ini bang, nampak bang? Nih, apa baca bang? Bisa mundur sedikit, ja'ala. Janganlah ini, aneh nih. Ja'ala, ja'ala, ja'alu, Ini artinya. menjadikan. Nah, apa lagi sebelahnya? Naik sedikit, naik sedikit, menjadikan, mundur sedikit, bang. Gurunda mundur sedikit. Ini, menjadikan, menciptakan. Menjadikan, menciptakan. Oh, baca lagi. Kabur dia, kabur. Udah kelihatan. Menjadikan, menciptakan, membuat. 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 Nih, Membuat. ini kata janganlah. Ja'ala. Janganlah ya. Janganlah menciptakan, membuat, menjadikan. Kita Jadikan. sama aja kan bang? Sama aja. Oke?
Nah, inilah repotnya belajar Al-Quran. Kalau Terangkan ya. hanya berdasar Dan terjemahan. dia telah menjadikan aku. Ini itu objek ya bang. Dan abang lihat manuskripnya ya, asli. Insya Allah Quran kita sama bang. Dan dia telah menjadikan aku mubarakan. Akar katanya barakah. Mu itu tanda apa bang? Bu tanda apa? Mu tanda kata. Mu, Tanda kata benda. Mamimu. ya, mamimu kata benda. Benda di sini orang. Jadi mubarakan, barakah. Barakah katanya, 3 hurufnya barakah. Berkat. Kalau mubarakan orang yang diberkati. Baik. Oke. Aina huruf. Huruf. Aina tasabu. Kemana kau? Di mana? Di mana? Kemana? Aina. Aina tasabu. Kemana kau? Mana pergi? Min aina anta. Dari mana engkau? Aina itu di mana saja. Di mana bisa. Jadi kita lihat konteks ini. Jadi dan dia telah menjadikan aku orang yang diberkati. Aina makuntu. Di mana saja aku berada. Berada. Kuntu itu pelakunya ana. Kembali ke bisa. Nggak boleh kembali ke yang lain. Ya. Jadi aku harus diberikan oleh Allah keberkatan di mana saja aku berada. Nah, di sini baru letak persoalannya bang. Wa aisani. Wah. Terangkan di sini ya bang ya. Boleh, Nah, boleh. sini. Boleh Gurunda. Ya, jadi ini yang sedang kita bahas ini adalah surah Maryam ayat 30 yang dijadikan beberapa umat terjemahan itu menyalahartikan, menganggap bahwa keheranan mereka terhadap Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Isa yang masih bayi diperintahkan untuk sholat dan bayar zakat. Ya, di situ di apanya bang? Ya bang. Baik Gurunda. Ayo. Di ayat 31. Nampak bang? Au Sani. Oh, Sani. Betul kan? Nampak nggak bang? Nampak ya bang? Ya Gurunda. Pak? Nampak? Nampak. Betul bang? Ya. Saya terangin sesuatu ya bang. Wa huruf bang. Huruf. Huruf dan. Oke. Tinggal ausani. Ini objek bang. Ini objek. Ini kata ganti. Aku. Untuk ana. Nanti saya sebagai objek. Objek dari pekerjaan ausa. Nah, sekarang ausa. Bang, lihat ini bang, nampak nggak bang? Ini ada tanda, ini berdiri nih bang. Kalau saya buat begini lain lagi nanti. Ini berdiri ya bang ya. Sama kurang nggak bang? Berdiri ini. Berdiri, iya. Ausa berarti dia 2 harakat. Oke. Kita tulis sini bang, ausa. Ausa. Kalau misalnya ausa gini, ini sebenarnya ada ya ini seperti ini. Ya ini yang membuat jadi ini. Ini juga apa-apa. Ausa. Sama dengan buat duha. Panjang. Nah, ini bentuknya ini namanya huruf semi reguler bang. Nanti hari ketiga belajarnya bang. Baik. Huruf semi reguler. Huruf semi reguler itu adalah ada bahasa kata alif, waw, ya. Alif waw ya ini dia merupakan 4 detik. Bisa waw jadi alif, plus alif jadi waw, atau ya di belakang nggak dibaca. Pausa. Nah, ini ada ya di sini huruf ya ini. Ya, nah kalau dalam bahasa Arab namanya alif bengkok. Ya itu. Nah, kita di sini harus pakai apa bang? Pakai banyak latihan jam terbang ya. Dan kata seperti ini dalam Quran nggak banyak. Artinya yang memang ada huruf semi regulernya itu paling saya tahu 4 huruf kan. Sama wafaya, wataya ini ya. Nah, 3 hurufnya apa ini? Ini kita tahu alif. Alif ini adalah pola afala. Itu huruf afala nanti, tambahan afala. Berarti 3 hurufnya tinggal wasaya. Wasa. Asli. Okay.
aslinya bang, Wasaya. asli saya, wasaya aslinya. Tapi kalau kiraat lidah orang sana nggak bisa nyebut wasaya, jadi wasa. Tapi dipanjangkan wasa. Nah, kita tahu, kita buka kamus bang. Buka kamus ya. Apa tolong bacain ya, saya nggak baca ya. Apa yang baca ya? Wasa. Nah, ini. Wasa bang. Wasa ini. Ini apa bang? Nampak bang? Ini. Wasaya. Menjadi. Ini kenapa? Maaf ya. Ini. Wasa nampak? Yang mana nih, Gurunda? Ini baca kalimat ini baca. Apa Oh, apa ini wasa, ya, wasa. bacanya? Ini artinya. Menjadi apa tuh? Menjadi nggak nampak, Bang. Menjadi apa tuh? Menjadi rendah. Menjadi rendah. Baca. Koma. Geser ke kanan sedikit. Ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Sini. Bukan yang tadi. Wasa. Menjadi rendah atau hina, bukan? Oke. Hina. Itu pola fa'alanya. Itu pola fa'ala. Fa'ala. Sekarang dia pola. Makanya salah terjemah, salah pola. Jangankan salah kata, salah pola aja beda artinya. Kalau tadi di sini kita pakai kata hina, dia hina artinya. Tapi dia karena bukan pola fa'ala. Jadi kita tahu pelakunya dia. Pelaku Huwa. iya, nanti ada teorinya bang. Ini kata-kata terlampau. KKL ya, bentuk KKL. Bentuk KKL. Akar kata apa tadi? Akar kata adalah Wasaya. Sawa. Oke. Wasa. Nah, polanya apa? Ada alif di depannya satu. Alif. Bukan af'al. Ada alif yang mematikan huruf pertama dalam kata apa polanya? Af'al. Pola Al. ala. Ada alif di depannya ini mematikan huruf kata pertama, mati hurufnya. Ausa. Ini hurufnya nggak mati bang. Ini karena huruf semi irregular nanti namanya di metode CK. Kalau di pondok namanya huruf semi irregular. Jadi pola apalah. Artinya apa? Di kamus tadi bukan kata itu yang dimaksud, tetapi kita cari ke bawahnya bang. Kita cari ke bawahnya. Nah, kita cari kata ausa. Kata ausa. Kita nih bang. Wasa wa ausa. Nah, coba artinya bang. Apa artinya bang? Yang mana? Ini wasa wa ausa ini artinya. Apa artinya? Nggak kelihatan, Gurunda. Ini apa? Nggak kelihatan, sedikit lagi, maju lagi ke kamera. Geser ke kiri, ke ujung. Bukan, kebalik. Ya. Aus. Lagi yang tadi. Salah. Balik ke jari kirinya, Gurunda. Oke. Bentar, dari belakang saya. Enak. Nah, ini. Bentar. Ini bang. Nah, ini. Katanya ini. Ini nampak? Ini. Oh, so. Iya. Geser ke kiri. Ini. Oke, ini. Bukan. Nah, itu. Apa ini? Ke bawah lah, angkat ke atas. Ke kiri. Ke kanan. Ke kanan lagi. Mengembang. Apa? Bukan. Yang ini. Itu menyambung. Yang ini. Gimana caranya ya? Kok terlalu dekat dengan apa? Kita lihat sini ya. Kita bawa keluar ya. Ini bang. Ini wasa wa ausa ini. Ini bang.
Ini kata wasa, saya tunjuk ya. Ikuti pena abang saya bang. Ini. Tuh. Ini. Masya Allah. Ini. Iya. Nampak? Wasa, Nih baca. Wasa, wasa, wa ausa. wa ausa. Nah, ini artinya. Nggak kelihatan sama kamera. Ini. Nampak? Nggak kelihatan sama kamera artinya. Ini. Wasa ini artinya. Ini ujung pena saya nampak? Nggak nampak di kamera, Bang. Ke atas ke bawah? Dia masih mau ke kanan. Nih, Ke sini. ke kiri. Ini. Lagi. Ya. Lah, ya itu. Nah, Apa tuh? apa ini? Berwasiat. Oke, bawahnya lagi. Apa itu? Berapa? Lagi ke kiri lagi, nggak kelihatan. A. Berwasiat, berpesan kepada. Nah, itu. Berwasiat, berpesan ya. Siap. Oke. Tahan berwasiat sama kan? Berpesan, berwasiat. Berwasiat. Oke. Kita kembali ke sini. Ini kayak mana ini umat terjemahan bisa bisa paham Al-Quran? Oke. Oh dia jago Quran tuh bang, nggak perlu grammar dia cukup belajar dengan saja. Masya Allah. Ini saja pak. Berpesan. Berpesan. Siapa yang berpesan? Allah. Allah ya, surah Allah. Apa beda berpesan dengan memerintah bang? Gimana? Apa perbedaan memerintah dalam terjemahan itu dengan berpesan? Kalau memerintah berarti harus terjadi saat itu juga. Kemungkinan terjadi saat itu juga. Ya. Kalau berpesan, Ya. apabila dia sampai kepada titik di mana pesan itu sudah bisa dilaksanakan. Iya. Contoh. Abang saya dengar bang, abang bulan depan ke Jakarta nih bang. Iya. Jangan lupa contoh Makassar ya bang, Tebilhang. Itu pesan atau perintah tuh bang? Pesan. Pesan. Kalau abang nggak jadi pergi ya nggak apa-apa. Berarti saya tidak punya kewajiban melaksanakan amanah pesan itu. Kalau terjadi kondisi abang ke Jakarta, baru Iya. itu pesan memang. Dan yang kedua nih, abang punya anak umurnya 3 tahun. Iya. Mau pesan nggak nak? Bang, nak, nanti kalau kamu sudah dewasa, rajin-rajin sholat ya nak. Kapan perintah itu datang? Pada saat itu. Nah, setelah dia dewasa kan? Kan bukan maksudnya. Pelaksanaannya nanti setelah dia dewasa. Ya, itulah pesan itu. Siap. Nah, Oh, kalau ngotot dengan terjemahannya perintah, ya nggak nyambung lah. berarti kalau saya luruskan ini dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Oke? Dia berpesan kepada aku Ya, agar aku melaksanakan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. ya, dumtu itu yang hidup, dumtu itu yang menetap, Menetap dumtu. tinggal menetap. Yang hidup hayya. Hayya. Berarti maksudnya ayat ini Allah berpesan kepada Nabi Isa, jika kelak engkau sudah dewasa, maka kamu laksanakan sholat dan bayar zakat. Itulah mukjizat Nabi Isa, saat kecil sudah bisa ngomong dan sudah turun wahyu. Ya, sementara Oten menganggap bagaimana mungkin Isa melaksanakan sholat di masa bayi. Iya. Oh. Karena dia tidak tahu aslinya. Karena tidak ngerti original teksnya. Karena mereka umat terjemahan. Masya Allah. Nah, coba abang bayangkan. Luar biasa. Kalau terjemahannya begini, apakah nggak kacau nanti? Itu baru satu loh bang. Iya. Banyak itu. Masya Allah, luar biasa. Oke, saya bilang nggak bang. Tadi abang sebelah tadi bang ulangi lagi. Dua sebulan tadi kalau orang mencoba-coba mengotak-atik Quran ada dua kemungkinan.
kalau orang yang tidak memiliki pemahaman terhadap original teks Quran, ketika dia mengoreksi Al-Quran menggunakan terjemahan, pertama hanya ada dua kemungkinan orang ini. Yang pertama, dia menjadi mu'alaf, kedua dia semakin bodoh alias gila. Malu lah. Malu ya, ya. Malu. Dia akan malu, yang pertama dia akan malu, yang kedua dia akan mu'alaf. Ya. Tapi kalau mualaf berarti dia nasibnya baik, takdirnya baik. Ya. Ya, Karena ya. tidak akan ada satu kata pun yang salah dalam Al-Quran. Itu contohnya tadi. Iya. Saya kalau misalnya kata-katanya amarani, mungkin goyang juga iman saya. Ternyata kalimatnya ausani. Oh, Sani. Tidak ada masalah. Kalau amarani berarti kan memerintahkan, ya kan? Ya, saya goyang iman saya bang. Apa yang dimaksudnya kalau benar lah. Asumsi dia goyang iman saya bang. Kalau amarani kalimatnya. Alhamdulillah yang tertulis Kemarin saya ayat berapa kemarin? Yang minta Al-Maidah ayat 117 bukan? Al-Maidah ayat 117 bukan? tadi Al-Maidah bang. Al-Maidah 100. 17. Gak apa-apa sesi ini kita jadikan tanya jawab bang ya. Boleh. Nah, 100. Oke. Al-Maidah surat keberapa Bang ya, Gurunda? 117 bang. Ya. 17 jangan bang petang. Kita lihat bang. Coba baca. 117. Ma qultu lahum, bukan itu ya? Nah, ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Stop. Itu dia. Amartani. 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 Siapa pelakunya bang? Amartani. Amarta. Ayo. Amarta berarti ya, Allah memerintahkan ke Nah, pelakunya kita bentuknya bentuk siapa tuh? Bentuk lampau. lampau. Ada ta. Pelakunya siapa? Huwa. Sorry. Bukan. Bukan. An. Anta. Anta. Ya. Akar katanya apa? Amar Akar kata apa? amartani amara. Oke. Ini kena tebal bang. Saya baca ya. Abang percaya sama saya baca ya. Abang percaya ya. Saya bacain. Tadi Al-Maidah tadi surah keberapa Gurunda? Surat ke-5. 102. Nah, ini kalau orang belajar Quran itu harus jujur. Gak bisa ada yang ditutup-tutupi. Oke bang, ini bang. Amarah bang. Coba bang lihat apa artinya nih bang. Coba, nampak nggak? Nih, artinya amarah. Apa tuh? Memasukkan bukan? Memerintahkan. Hah? Memerintahkan. Nah, ini cocoknya di sini memerintahkan. Jadi, kalau ini terjemahnya Amartani, engkau telah memerintahkan aku. Ini dengannya anyak budu. Nah, buat budu bahwasanya sembahlah oleh kalian Allah. Rabbi barakakum. Ya. Kenapa nggak ini yang dicolek? Kenapa yang tadi yang dicolek? Ya. Kembali ke yang tadi bang, anehnya gini bang. Nah, saya melihatnya gini bang. Nah, 19 ya, ayat 30 tadi. Sebenarnya bang, di ayat sebelumnya ada bang, ayat 9. Ayat 2, ayat 30-nya bang. Bantu. Ayat 30-nya. Tunggu bang. Dek, pegang kameranya dek. Ntar bang ya, saya suruh pegang kamera. Soalnya saya ngambil gambarnya ini. Ini penting nih. Sini. Jangan lihat, jangan saya. Coba baca ayat 30-nya bang. Ayat 30 dari surah Maryam, yang itu persoalannya tadi. ayat 30. Ya. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Nah, kenapa nggak itu dicolek? Bang? Wa ja'alani nabiyan. Kenapa ini nggak dicolek? Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab. Tunggu, jangan pergi situ. Ada kata qala. Siapa yang berkata? Qala
Eh, Isa alaihissalam. Nah, ini Ini. sesungguhnya aku. Ya. Sesungguhnya aku. Apa aku itu? Pelaku. Ya. Siapa setelah aku? Belakangnya coba baca belakangnya. Abdullah. Abdullah, hamba Allah. Nah, itu hamba Allah. Penyembah Allah. Sesungguhnya aku. Dia Musa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Oke? Apa dia telah mendatangkan ini bagiku. Jadi Allah telah mendatangkan kepadaku Alkitab. Kitab. Alkitab tuh bahas kemarin. Ya. Di sini kitabnya apa? Injil. Injil. Kalau Quran Injil. Tidak ada di depannya, ada nanti Injilnya. Kemudian buat jalani nabiyan dan sama jalani di atas di bawahnya juga jalani Nabiyan. apa tadi? Dan dia akan menjadikan aku nabi, seorang nabi. Iya. Nah, kenapa ini yang soleh? Kenapa kok langsung ujung di bawah? Dan pertama dikata Ausa. Ausa itu berwasiat, terjemahannya memerintah. Iya. Paham. Kan tuh bang? Ngerti Gurunda, ngerti. Ngerti gimana coba? Yang tadi itu wa ausani di sini jelas penekanannya adalah berpesan, Allah berpesan memberikan amanah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, nah saya lihat contoh yang untuk berpesan ada contoh bang yang saya coba lagi ada contoh yang kata-kata yang sama yang berpesan tuh saya cari. Ini bang, abang saya buka Al-Baqarah 132 bang. Al-Baqarah 132. Gini cara belajar Qur'annya gini Oten. Jadi bukan hanya terjemahan doang. 132. Ya Bani Israel. Wawasa. 132 bang. 132 ya. 132. Ya. Bukan yang saya baca barusan ya? Enggak, Al-Baqarah 132, Al-Baqarah. Oh, sorry. Apa? Karena kurang kita sama, salah baca, bang, kita koreksi dari sini. Siap, 86. Karena kita 132. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub. Stop. Siapa yang berpesan di situ? Wa wassa biha Dengan Ausa. Wawasa sama dengan Ausa. Wasa. Af'ala. Ausa pola af'ala. Arti sama tadi. Berwasiat. Dan berwasiat dengannya Ibrahimu. Ibrahimu itu domah ya. Jadi di sini yang berwasiat siapa? Ibrahim. Masya Allah. Kepada siapa? Bani, pada anak-anaknya. Nah, boleh saya terangkan sedikit? Oke. Bukan menerangkan. Saya mau pemahaman saya ini betul-betul Gurunda iakan gitu loh. Oke, coba. Jadi di dalam surah Maryam Ya. ayat 30 yang diprotes sama Oten manusia terjemahan dengan kata ausa itu setelah kita kaji dan kita teliti, kita telusuri secara ilmu, rupa-rupanya dibenarkan oleh Al-Baqarah ayat 132 bahwa wawassa itu memang betul-betul terjemahan yang sebenarnya adalah berpesan atau berwasiat. Subhanallah, Allahu Akbar. Betul-betul Al-Quran ini nggak bisa ditipu. Kita nggak bisa ditipu sekiranya kita memahami Al-Quran betul-betul memahami Al-Quran. Nggak bisa. Kan saya bilang kan bang, kalau dia belajar Quran dengan beragam grammar, dia pasti masuk Islam, mualaf. Masya Allah. Oke, terus wawasa biha Ibrahimu. Wawasa biha Ibrahimu bani. Oke, terus wa Yaqub. Oke, stop. Kalau saya ubah Ibrahimu jadi Ibrahimah,
Ini kita buat simulasi bang. Ya. Maka dia berwasiat dengannya kepada Ibrahim. Siapa orang nggak tahu kita. Mungkin itu orang seperti Ibrahim. Ya. Kalau saya tidak wawasa dia Ibrahimu bani wa Yaqubu ya. Kalau Yakubah, berarti Ibrahim berwasiat kepada Yakub. Ya, ya. Makanya Yakub beda bang. Dan berwasiat Ibrahim kepada dengannya kepada anak-anaknya juga. Itu juga Yakub berwasiat kepada anak-anaknya nanti. Ya, ya, ya. Jadi pesan Ibrahim sama pesan Yakub yang anak-anak sama. Ya, ya, ya. Dengan tanda doma itu ya, Gurunda? Yes. Kalau Yakubu, Yakubah beda dengan Yakubu. Masya Allah. Karena satu Ibrahim terganti dua patah, Yakub patah sudah beda artinya. Ya, ya, Jadi ya. kita pastikan setelah bermain apa? Kita bermain simulasi. Wawasa biha Ibrahim, artinya dan dia berpesan kepada Ibrahim. Bukan lagi Ibrahim yang berpesan bang. Nah, artinya kalau dia merubah wawasa biha Ibrahim, berarti nanti bukan lagi Allah yang berpesan dan akan merubah semua. Bukan ini kan yang berpesan Ibrahim. Ibrahim Berarti orang lain yang berpesan kepada Ibrahim. Akhirnya nanti berdampak kepada dalil-dalil berikutnya. Jangan gitu dong. Karena yang berpesan orang lain pada Ibrahim, berarti Ibrahim bukan terima pesan orang. Nah, selamanya ketika ayat 33, 34 bercerita mengenai wasiat dan Ibrahim, berarti selamanya Abraham hanya menerima wasiat, bukan pemberi wasiat. Kalau dirubah tanda yang harusnya U menjadi A. Pintar. Ya. Ya kapan ini? Tapi kaidahnya saya belum paham. Jadi Masya Allah. berwasiatlah Ibrahim kepada anak-anaknya dan Yakub juga Berpesan kepada anak-anaknya, ya bani ya. Berarti dan bersuatlah Ibrahim kepada Yakub. Iya. Kan beda lagi ya bang. Jadi ini dan berwasiatlah Ibrahim dengannya dan begitu juga Yakub berwasiat kepada anak-anaknya gitu bang. Iya, siap. Kan pasti dua tokoh sentral di sini baik Ibrahim dan Yakub sama-sama berpesan kepada anaknya. Coba kalau dirubah hurufnya bang kan modal kita. Iya. Tidak ada teks aja modal kita, apalagi nggak ada teks asli kemana-mana terjadi nanti. Iya. Jadi intinya Islam itu masih ada original teksnya. Nah, meskipun ada original teks, kalau dia berubah tanda baca itu bisa berpengaruh terhadap muatan yang sesungguhnya. Kan kemarin udah dibilang kan, Iya. aminu, dampaknya kemana-mana. Ya, apalagi kalau memang sudah tidak ada original teksnya, hanya terjemahan. Nanti kita buktikan yang harkat tadi ya. Kita lanjut dulu sini bang. Nah, Siap. jadi kalau kita buka harkat berubah arti ya bang. Iya. Nah, dan berikutnya ya bani ya innallaha astafa lakumud dina. Wahai anak-anakku, ini sebetulnya bang, sesungguhnya Allah istafa. Nah, istafa itulah ta ini yang berubah jadi ini ta ini bang, ta ya. Itu aslinya ta tuh bang. Akibat habis sin sot mati ketemu ta itu berubah jadi to. Kayak apa? Bujang, bisa nggak bujang? Bujang. Jadi ujang. Kenapa jadi ujang? Apa ini mau baru bahasa Indonesia aja sih? Kenapa jadi ujang? Dialek orang sini mau kayak mana lagi? Nah itu dia sama, dialek sana juga begitu. Jadi Masya semua Allah. ujang itu bang. Ya. Ramadan. Jadi tadinya huruf ta karena dia setelah ta bertemu dengan to maka dia berubah menjadi so. Bukan. Terbalik. So mati mestinya Huruf ta. Huruf ta. Tapi karena so Habis so mati ketemu ta nggak bisa jadi ta jadi to. Masya Allah. Innallah hasto, innallah hasta, innallah Milih. hasta. Jadi pilihan ini. Orang-orang suci pilihan. Sesungguhnya Allah memilih lakumud dina, bagi kamu agama. Agama ini, agama din ini. Agama Islam ini. Kan di depannya ada aslin dari itu muslim. Dan belakangnya juga muslimun kan. Iya. Jadi Ibrahim itu agama Islam bahkan.
Iya, iya, iya. Aku Fala tamutunna, maka janganlah, kalian maka janganlah tamutunna, kalian mati meninggal ila illa kecuali wa antum, antum dan kalian semuanya sekalian semuanya muslimun, orang-orang muslim. bukan benar dari orang-orang muslim, orang masyarakat ini. Ya, 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 ya. Jadi menurut kita agama Ibrahim apa? Agama Ibrahim apa? Islam dong. Agama Yakub apa? Islam. Agama anaknya? Islam. Ya, iya. Jadi agama Islam semua kita yakin ini. Masya Allah. Kasih. Ya, ya, ya. Luar biasa Gurunda. Kita cuma belajar berdiskusi aja bang. Jadi kalimat tadi makanya saya lihat grammar Quran itu nggak ada tandingnya bang. Mau dikotak-atik kayak apapun, cuma satu sebulan bang. Mungkin jadi malah nggak ada pilihan lain. Ya, ya. Atau siap-siap malu. Malu, iya betul. Ya dua itu aja. Dan itu sudah terbukti ketika kita ngajak mereka membahas Al-Quran secara original teks, dia mengatakan, buat apa? Kan sudah ada terjemahan, kata mereka. Iya. Jadi kalau pakai terjemahan gimana jadinya? Tadi kata-kata memerintah aku dengan menyembah kepada aku. Gimana membuktikan terjemahan? Iya, iya, betul, betul. Ini yang ada original teksnya bisa mengalami kesalahan terjemah, bagaimana mereka yang hanya terjemah. Gila. Satu teks asli ke bahasa Indonesia cuma satu kali perubahan, satu kali transfer bisa berubah. Iya. Apalagi kalau dari bahasa A ke bahasa B ke bahasa C. Iya, 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 iya. Dari bahasa Batak, pindah ke bahasa Minang, pindah ke bahasa Sunda, pindah ke bahasa Jawa. Nggak berubah-ubah nanti. Iya, iya, iya. Ini aja dari original teks pindah ke Indonesia baru sekali loncat udah keliru. Ya, itu ada saya. Itu ada kita yang mengoreksi. Masya Allah. Banyak kita terjebak, oh ini kalimat kamu salah nih. Masa Allah memerintahkan Nabi Isa dalam 2 ayat salat, zakat. Oh kita nggak tahu ya juga ya. Tapi saya terus terang bang, kalau ada orang menyerang Quran, saya nggak akan sedikit pun nggak goyang bang. Pasti salah pengertian, salah ayat. Tugas kita menerangkan, ini loh salah kamu di sini, kamu terima dia, oke, bangga. Dah, lakum dinukum Waliyadin. Jadi tadi penjelasan Maryam ayat 30 itu bisa dijelaskan kemudian Al-Maidah ayat Al-Baqarah ayat 100 berapa tadi? Maksudnya jelaskan tapi katanya bersesuaian. Bersesuaian, iya. Iya, berwasiat gitu loh. Iya. Al-Baqarah 132. Baik. Jadi begitu juga nanti bang, pada saat Nabi Adam turun ke bumi, Allah memakai kata ihbitu. Turunlah engkau. Barat ini udah di rumah, baik pergi baik-baik. Tapi pas musir setan, isra, minyak kau. Maryam. Jadi Adam turun ke bumi nggak salah dia sudah suci dia. Jadi pemakaian kata-kata pun dipilih Allah untuk tidak membuat saling bertentangan ayat-ayat tadi. Nah ini yang dimaksud, kalau kamu masih ragu, tunjukkan, buat sebuah surat. Nah ini yang nggak mampu manusia bang. Ini baru masalah grammar, belum lagi masalah fakta-fakta sejarah, belum lagi bicara masalah sains, belum lagi bicara masalah teknologi. Saya catat dulu bang. Ya. Al-Baqarah ayat 132 ya tadi ya. Kata-kata wasa. Iya. Kan kemarin diajarin bang, pola afala dengan pola fa'ala kan sama artinya kan? Iya. Sama memberikan. Nah dia bisa menekan atau bisa punya pengertian lain, tapi umumnya sama. Baik. Apa bisa tanya bang? Apapun yang terasa ada bang selama ini silakan tanya bang. Oke. Saya ini tadi pada saat Gurunda istirahat, saya mencoba untuk menyelesaikan materi Abada. Oke. Mudah-mudahan tolong saya dikoreksi kalau saya salah ya. Oke. Jadi ini selesai nih ya. Sudah selesai. Selesai. Oke. Sebelah bang. Sementara ini selesai, ayat ini ternyata udah jelas sekali kalau mencari kesalahan di dalam ayat suci Al-Quran, apalagi memprotesnya dengan menggunakan terjemahan, tidak akan nyambung. Hanya akan melahirkan, jika yang si penanya ini betul-betul mencari kebenaran, maka insya Allah dia akan menjadi mu'alaf.
Tapi kalau dia ingin menertawakan ketika kita mengkaji secara detail original teksnya Quran, maka dia akan malu. Ya. Ada Jadi kalau dia mencari kelemahan Quran dari kulit-kulitnya, siap-siap jadi malu. ya, Tapi kalau mencari kelemahan Quran dengan teks aslinya, siap-siap jadi mualaf. siap. Tidak ada yang terjebak, itulah hebatnya Quran Anda akan bisa selamat, pasti mualaf. Masya Kalau Allah. berani dia masuk ke teks asli, pasti mualaf. Karena itu bahasa itu tidak didapatkan dengan bahasa lain, tidak ada di bahasa lain. Begitu kita terangin aja pelaku udah merinding. Siapa tuh dengan pelaku itu bang banyak nangis bang. Oke. Tidak ada bahasa yang sama pelaku dan tidak ada. Baik. Apa mau dicari dan tidak itu kagak ada. Baik. Baik Gurunda, saya mau berpesan dulu kepada netizen yang ada di live comment bahwa materi yang kita sajikan pada siang hari ini saya tutup dulu ya. Itu cukup membahas tentang Maryam ayat 30. Alhamdulillah guru saya, Gurunda telah menjabarkan begitu detail kesalahan oten-oten ya terhadap terjemahan, menyikapi terjemahan dan menisbahkannya kepada Al-Quran. Hari ini kita sudah buktikan, insya Allah materi ini akan kita sajikan kepada kristolog-kristolog yang lain sesuai dengan amanah beliau, Gurunda saya, supaya agar sahabat-sahabat oten ini bisa terselamatkan dari kesesatannya selama ini, kajiannya dengan Al-Quranul Karim terhadap terjemahan-terjemahan yang mereka gunakan. Ya, kita tidak boleh mengucap ya bang. Siap. Kita Baik. Al-Quran itu baik. Pokoknya diserang pakai apa aja, Al-Quran itu pasti tebal kok. Baik. Nggak akan goyang sama sekali. Baik. Sama aja ninju tiang besi itu bang. Nggak akan goyang. Iya. Nggak akan goyang. Jadi mengkritisi Quran sama halnya meninju tiang besi. Ya. Orang kan udah banyak bang, ahli oceanologi mencoba mencari kelemahan Quran. Ahlinya dia, ketemunya laut apa ya itu, laut yang pisah itu. Iya. Ahli apa lagi? Ahli kedokteran, malah ketemu ini. Pokoknya semua ahli itu banyak masih Islam bang, karena melihat Quran yang di Firaun tanpa disengaja, mesti pokoknya para ahli itu, makanya ada dulu guru saya mengatakan, kamu masuklah dengan apa yang kamu punya kepada Quran, kamu akan menemui kebenaran di situ. Kamu ahli sastra, Quran sastra, buat duha, walaili saja, mawadda antara buka wa makola, semuanya. Wal azri, innal insana lafi khusr, bahasa mana yang kayak gitu tuh bang? Jadi kalau kamu hebat sastra, kamu mencoba baca Quran, kamu akan sujud. Kamu ahli biologi, kamu pada saat baca Al-Quran tentang ayat-ayat biologi, kamu akan sujud. Karena ilmu tidak ada diajarkan oleh manusia saat mau turun. Kamu pada saat bicara astronomi, kamu akan sujud. Kenapa? Ayat astronomi banyak di sini. Dan satu pun ayat belum ada yang terbukti salah. Yang pembuktian kebenaran belum semua, tapi yang terbukti salah nggak ada. Maka di sini maksud Allah, sini bang, ditantang. Nah ini salah lagi orang tadi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna alam nafa'tu bi suratin min mithli. Jika kamu masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada Muhammad ini, kepada aturan ini, coba kamu datangkan sebuah surat. Nah, kemarin saya lihat di internet tuh orang mencoba membandingkan nama-nama surat. Ternyata buat surat kuda Nil. Bagaimana kuda Nil kakinya, gentayangan, macam-macam. Saya juga nggak mau melihatnya. Apa pernah nonton itu nggak? Bagaimana kuda Nil, ekornya, macam lah. Akhirnya nggak ada nilai sastranya. Coba abang lihat baca Quran itu nama. Orang itu yang terkesima membaca. Coba baca misalnya ya. Coba mana ya? Wal adiyati dabha, wal muriyati qadha, semuanya. Wal mughirati subha, semuanya. Fa'atarna biha nafa'a, lagi. Abang pernah belajar dulu sanja atau pantun? Iya. Makanya kalau orang mengatakan Muhammad itu dulu tukang sihir, karena kita kesima dengan kalimat ini nggak pernah ada dulunya itu. Makanya dulu udah tukang sihir. Nah, satu lagi bang, kan ada di surat apa kemarin yang dituduh Muhammad mencipta itu oleh orang ajam itu bang, orang. Kalau Nabi Muhammad mencipta psikologis bang, apa mungkin dia masukkan surat itu di Al-Quran bang? Iya. Apa mencuri? Apa mungkin abang katakan saya mencuri ini? Iya. Kan kehilangan pamor abang, kehilangan pegangan abang, kehilangan masalah abang. Kalau bang nyuri diam aja kan? Iya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu memang betul-betul mencaplok, ya surat ayat itu diumpetin.
Tapi Nabi justru nampakkan situ tuh. Karena itu tujuan orang. Jadi secara psikologi, secara kekinian itu tertolak semua dengan akal sehat. Ya, kalau Nabi Muhammad itu dia palsu, ngapain masuk itu? Yang kedua, kalau ini palsu, kan logikanya kalau yang belakang itu adalah yang KW. Nah, kenapa kok banyak pertentangan? Dan dibuktikan yang benar belakangan. Berarti yang, ya kita dengan analogi yang sama, berarti kamu yang salah. Nah, gini Bang, logika saya. Perusahaan Abang kerja perusahaan gini. Kita main logika ya Bang. Kalau mereka baca logika, kita logika juga. Perusahaan Abang buat sebuah perusahaan baru berdiri, nih, baru berdiri. Direkturnya A. Ini baru Abang mencari tanah nih, ya, mencari tanah. Produk dari direktur A itu apa Bang? 5 tahun dia kerja selesai. Abang baru memberikan ke dia tuh cari tanah buat pabrik. 5 tahun masanya selesai dia. Apa produknya? Sertifikat tanah, izin bangunan, apa lagi? AJB. Baru mendapatkan tanah dan membuat bangunan. Apa yang dia punya? Sertifikat tanah, AJB, izin bangunan, AJB, izin lokasi, apa lagi? izin operasional. Oke, apa lagi? eh, Selesai. ya. Habis. Berhenti kamu, ganti direktur baru. Apa tugas direktur baru? Kan barang tadi sudah terima kan ke direktur baru kan Bang? Yang direktur yang pertama tadi punya sertifikat, punya INB, kenapa diserahkan kepada direktur pengganti kan Bang? Nah, sekarang direktur pengganti mulai bekerja. Apa produknya? Tentu sudah punya gedung, sudah punya izin tanah, sudah mulai mencari apa yang mau diproduksi, katakanlah produksi makanan. Tentu sudah mulai dia membeli bahan makanan, sudah mulai dia menerima karyawan. Kan tadi di direktur pertama punya karyawan. Nah, adalah karyawan 3 orang. Pada saat karyawan 3 orang tadi, karena masih personalnya masih belum teratur, boleh masuk jam 9, boleh masuk jam 10, boleh masuk jam 11, penting kamu kerja 8 jam. Oke, nah, tambahlah produk, tambahlah apanya, tambahlah dokumen tambahan, sudah ada lah penerimaan pegawai, sudah ada lah gaji pegawai, sudah ada lah sedikit namanya SOP-nya, tapi masih sedikit. 5 tahun habis masa kerja direktur yang kedua ganti direktur ketiga. Tentu dokumen-dokumen direktur kedua tadi diserahkan kepada direktur ketiga kan Bang. Maka direktur pertama punya cuma dokumen 5, yang direktur ke-6 punya 10 dokumen, direktur terakhir punya 15 dokumen, lebih banyak. Tapi apa yang punya direktur yang pertama, direktur kedua memiliki. Tapi apa yang dimiliki oleh direktur kedua, direktur pertama nggak punya. Logik kan Bang? Oh, iya. Direktur ketiga yang punya satu, direktur pertama dia punya, direktur kedua dia punya, yang dia punya ini nggak ada. Logik ya Bang? Rasional. Sangat ilmiah. Kalau kebersamaan, kalau bisa diterima Presiden, undang-undang yang dibuat oleh Presiden Soekarno dengan yang dibuat Soeharto dengan yang sekarang tetap berbeda. Yang ada dari Soekarno bisa jadi ada di Soeharto atau dinasahkan. Yang ada di Soeharto ada di sekarang. Kan gitu ya Bang ya. Tentu lebih konkret sekarang. Apa bisa kamu niru saya kok, akte tanah kamu ada sama kamu niru saya ya, kata direktur pertama tadi kan nggak mungkin Bang. Atau si Jokowi dituduh oleh Soeharto, kamu niru saya ya, kan itu undang-undang saya. Apa bisa begitu? Kan ini ada going concern-nya Bang, ada apa namanya keterusannya, kesinambungannya. Karena dia datang dari satu, kalau perusahaan dari satu owner, kalau ini dari satu owner semesta alam, itu wajar sama, apa yang ada di dia dari kita. Tapi apa yang ada di kita itu ada di dia. Contohnya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu tidak akan ada di mana-mana. Belum pernah turun satu ayat yang menyerupai Al-Fatihah. Itu tidak ada. Tapi kalau kisah Nabi Ibrahim ada di dia, ada di kita. Ya sama, wajar lah. Sumbernya sama. Tapi justru kita lebih sempurna. Baik Bang, baik. Sangat paham. Oke. Saya kira cukup materi ini Bang ya. Sudah clear. Materi ini saya anggap clear. Tinggal nanti pengulangannya lagi. Oke. Abang mungkin kali ini boleh nanya apa saja. Jadi nanti untuk materi KKSAD ini gampang semuanya. Nanti mungkin besok insya Allah sampai ke materi. Nah itu nanti kita terangkan lagi. Nah sekarang kita gunakan waktunya untuk